Cek, cek, cek. Suara dengar? Terdengar, Pak. Dengar ya. Ada berapa orang yang masuk di sini? Satu, dua, tiga, empat ya. Baik, kalau sudah, eh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pramuka. wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hari ini mengikuti kegiatan webinar. Mungkin nanti bisa dibagi siapa dulu yang mau presentasi, memaparkan. Setelah itu sekitar 10 menitan satu mahasiswa. Setelah itu boleh dilanjutkan dengan diskusi kepada yang pertama. Itu nanti boleh saling menanggapi saja ya. Kita tidak terlalu banyak disampaikan. Yang pasti artikel yang nanti mahasiswa sampaikan, insya Allah pastinya akan memberikan sebuah kelengkapan, kelengkapan dalam eh, artikel yang nantinya bisa dipergunakan untuk kemajuan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Baik, selanjutnya mungkin bisa dimulai dulu. Yang pertama, silakan mungkin dari mahasiswa yang hadir di room ini satu persatu, atau mungkin perkenalan dulu, enggak apa-apa, satu persatu biar kita nanti kenal, karena pastinya ada dari beberapa universitas. Eh, Cek, Yensi, dengar nggak suara saya, Yensi? Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Wiliana, dengar? Iya Pak, dengar Pak. Oke, terima kasih. Tikor? Siap, siap, dengar Pak. Oke, terima kasih Tikor sudah hadir kamu ya. Eh, Kak Siap. Wahyudi, dengar suara saya? Oh, dengar Pak. Dengar, dengar Oke, Kak, izin. Izin, tidak buka kamera, izin. Ya. Kak Atani monitor. Ya Kak? Ini saya eh, di room 3 ini saya Kak tadi. Tapi kok terlempar ya Kak? Ya, mungkin ada yang salah pencet itu. Roomnya tidak, jangan sampai ada yang ditutup ya, biar saja. Silakan kembali ke ruangan, Kak. Iya Kak, bentar Kak. Kak Evania, monitor Kak Evania. Kak Eva, dengar suara saya? Eh, Kak Willy, Kak Wiliana Saputri, monitor. Iya Kak. Ya, mungkin bisa eh, mengawali Kak Willy untuk mempresentasikan tentang artikel yang mau disampaikan. Monggo, silakan. Baiklah sebelumnya perkenalkan nama saya Wiliana Saputri. Saya dari Universitas PGRI Silampari, Kota Lubuk Linggau.
Gimana? Bentar, Kak. Eh, PPT-nya bisa di-share. Jadi baiklah di sini Sudah, saya sudah. bisa mendengar dengan baik, Kak, Sudah, sebelumnya. sudah, sudah. Oh ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul tentang peranan pramuka dalam menumbuhkan pendidikan karakter pada anak usia 7 sampai 10 tahun. Sebelum itu kita akan bahas tentang beberapa landasan teori atau definisi-definisi yang harus kita ketahui sebelum kita tentang peranan pramuka tersebut. Yang pertama adalah definisi tentang pendidikan karakter. Yang sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang disengaja untuk membantu seseorang individu sampai dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pendidikan karakter juga dapat menekankan pada nilai-nilai yang perlu dipahami, diperhatikan, dan diterapkan oleh peserta didik atau siswa seperti tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil. Pendidikan karakter juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan proses pendidikan menuju karakter dan akhlak mulia secara utuh, terpadu, dan seimbang. Selanjutnya, pembentukan karakter pada anak usia 7 sampai 10 tahun. Di mana yang kita ketahui bahwa 7 sampai 10 tahun itu termasuk golongan sekolah dasar atau SD yang dalam pramuka itu disebut dengan golongan siaga. Dalam pembentukan karakter pada anak usia tersebut, menurut Santoso Ahmad 2011 itu berdasarkan penuntutan pendidikan anak usia 7 sampai 10 tahun itu telah ditunjukkan banyak sumber tersebut yang dapat dipaparkan atau dideskripsikan pendidikan karakter di usia tersebut tentang hal-hal yang terkaitan dengan pribadi anak dan keterkaitannya dengan keadaan perkembangan zaman di mana anak tersebut hidup. Terus penekanan pembelajaran pada anak tersebut, pada usia tersebut, pembelajaran tentang sistem simbol, aturan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kita sebagai guru atau orang tua mengambil peran sebagai pembimbing sehingga anak dapat aktif belajar dan bereksplorasi. Dan selanjutnya baru kita masuk tentang peran pramuka tersendiri pada pendidikan karakter anak. Jadi peran pramuka itu berperan penting terhadap pendidikan karakter anak, khususnya pada golongan siaga, di mana terdapat di usia 7 sampai 10 tahun. Ada beberapa hubungan yang mengapa menjadi peran pramuka itu sangat penting bagi pendidikan karakter. Yang pertama, pramuka dikenal sebagai kegiatan yang menyenangkan. Contohnya seperti bernyanyi, bermain, bertepuk tangan, mempelajari tali temali, sandi-sandi, atau menjelajahi sesuatu gitu kan. Itulah yang beberapa bentuk dari kegiatan pramuka yang berbasis fun atau menyenangkan. Kegiatan yang biasanya dilakukan di tempat terbuka dan dapat memberikan ruang baru bagi siswa atas dominasi yang selama ini pembelajaran yang dilakukannya hanya di dalam ruangan. Yang kedua, juga uh, ya, yang kedua itu adalah dapat melatih mental yang kuat. Melalui pramuka, siswa dibekali dengan sikap mental yang tangguh seperti disiplin, berani, loyal, bertanggung jawab, dan sifat-sifat lainnya yang terdapat pada dasar dharma. Sikap mental ini barangkali tidak ditemui dalam proses pembelajaran formal atau pembelajaran pada biasanya. Yang selanjutnya, metode pelaksanaan atau yang dilakukan saat melaksanakan pendidikan karakter itu atau mengajarkan pendidikan karakter itu kepada anak-anak. Yang pertama, pada saat melakukan kegiatan itu, hal pertama kali yang dilakukan itu adalah apel pramuka. Yang dimana sama-sama kita ketahui adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan, dilaksanakan dan diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti upacara adat, upacara pelantikan,
Terus juga sebagai pembina pramuka mengenai upaya juga menerapkan atau memberikan menyampaikan pembinaan agar siswanya senantiasa berpakaian rapi dan memelihara kebersihan lingkungan di lingkungan tersebut. Terus yang kedua itu ada bermain atau permainan menyenangkan. Jadi sebelum masuk pelatihan untuk menerapkan pendidikan karakter itu setelah apa apel itu melakukan permainan yang menyenangkan yang dapat atau mengandung unsur-unsur kebahagiaan atau mengandung unsur tolong-menolong, kerjasama, menghormati orang lain, berani berkorban untuk orang lain. Jadi permainan itu juga berunsur atau bermanfaat dapat atau berkaitan dengan pendidikan karakter tersebut sendiri. Baru kita masuk dalam latihan pendidikan karakter itu, di mana pada pelaksanaan atau kegiatan kali ini dipilih adalah latihan baris berbaris, gitu kan? Latihan baris berbaris itu adalah salah satu latihan fisik yang diperlukan guna untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan dengan terbentuknya suatu watak tertentu yang maksudnya dan tujuannya digunakan adalah alat media ini untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin serta tanggung jawab. Saat melakukan pelaksanaan tersebut, mungkin terdapat beberapa hambatan atau kendala saat pelaksanaan. Yang pertama adalah sumber daya yang terbatas. Jadi sumber daya terbatas itu adalah mungkin sarana-prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kegiatan tersebut. Di mana ketahui bahwa peralatan mendukung menjadi hal yang penting untuk menjadi keefektifan atau suatu kegiatan. Selanjutnya adalah rendahnya motivasi siswa. Itulah salah satu alasan kenapa mengangkat judul ini untuk menambah motivasi siswa dalam proses pendidikan atau pembelajaran, khususnya dalam pendidikan karakter yang diangkat. Eh, Karakteristik usia SD atau 7 sampai 10 tahun tadi atau golongan siaga adalah seorang siswa yang sedang bermain dan atau bergerak gitu. Hal ini membuat mereka lebih tertarik dalam pembelajaran. Sayangnya pembelajaran yang sehari-hari mereka lakukan itu lebih banyak dilakukan secara uh, teacher center atau berpaku pada guru atau biasanya hanya terdapat di ruangan biasa atau dalam ruangan. Terus yang selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan dari orang tua. Jadi di mananya adalah partisipasi dari orang tua atau dukungan dari orang tua dalam aktivitas atau dalam pendidikan karakter itu adalah mendukung di luar lingkungan sekolah itu sendiri. Selanjutnya, dari beberapa kendala atau hambatan itu, terdapat beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut. Yang pertama adalah mengajak para guru lainnya untuk mendukung atau mendukung dan memberikan dukungan. Jadi, kontribusi dari guru-guru lainnya itu dapat menambah atau efektivitas dari kegiatan gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah diharapkan sekolah dapat memahami dengan baik kegiatan pramuka gitu. Selanjutnya melibatkan orang tua. Sama yang saya jelaskan tadi adalah suatu atau dukungan partisipasi dari orang tua itu sangatlah penting untuk mendukung efektivitas dari kegiatan tersebut. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut, setelah observasi ulang terhadap siswa-siswanya setelah melakukan kegiatan tersebut, ternyata dapat banyak eh, dampak positif atau feedback baik. Yang pertama adalah dari segi perubahan sikap dan perilaku anak. Dari pertama adalah kejujuran, kerjasama, dan rasa empati, dan kepedulian sosial yang semakin membaik dari diri individu siswa. Terus juga beberapa siswa telah mendapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti bertanggung jawab dan kemandirian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Wiliana Saputri yang sudah memberikan
memaparkan tentang makalahnya, mungkin ada sedikit tambahan dari Kak Wahyudi. Monggo Kak Wahyudi, mungkin ada yang mau disampaikan Kak Wahyudi. Kak, izin Kak, saya tidak ini tidak bisa buka kamera, kemudian kurang bagus Kak. Ya, Salam kenal semuanya. Nama saya Wahyudi. Biasanya saya dipanggil Kak Yudi Kak. oke Kak Dipanggil Kak Yudi. Yudi. Ya, saya berasal dari Kuartir Cabang Belitung Timur, Kuartir Renting Manggar. Saya adalah seorang guru di SMK swasta, berikut sebagai pembina dan juga kebenaran saya juga pembina di beberapa sekolah dasar. Ada 4 sekolah dasar di kuartir ranting kami, Kak. Dan saya juga menjabat sebagai ketua kuartir ranting Manggar, kuartir cabang Belitung Timur. Eh, Tadi saya sudah sempat mendengar nih apa namanya pemaparan dari adik saya Pak ya, saya panggil Adi ya nih ya, Liliana Saputri. Izin ya Kak. Ya. Eh, Emang untuk di umur 7 sampai 10 tahun ini kebenaran kalau di siaga itu memang 7 sampai 9 ya menurut saya karena di kelas 4 itu 10 11 12 itu mereka udah menginjak ke umur usia penggalang, untuk ini umur usia siaga. Ada satu hal tadi mungkin mohon dikoreksi ini juga Kak Novan, sepertinya untuk yang kelas di usia 7 sampai 9 itu belum bisa untuk kita arahkan untuk baris berbaris, agak agak sulit menurut saya. Dan apa namanya kalau di awal mungkin bisa di umur 10 tahun di kelas 4 SD sampai kelas 12 itu bisa untuk diarahkan untuk baris berbaris, itu aja tadi kalau yang saya lihat. Karena memang mahir saya juga bukan mahir di situ Kak, mohon maaf. Mahir saya itu mahir penegak Kak. Mahirnya mahir penegak gitu. Walaupun saya Oke juga Kakak. turun ke sekolah dasar. Ada 4 sekolah dasar yang saya pegang. Mungkin itu aja. Mohon izin untuk informasinya aja. Mungkin sama mohon dikoreksi Kanopan kalau saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahyudi yang sudah memberikan sanggahan sedikit tentang pemaparan dari Kak Wiliana Saputri. Baik, eh, Pramuka Siaga itu memang ada di SD ya. Jadi di SD itu sebetulnya kalau berdasarkan tentang golongan umur itu memang ada dua golongan. Yang pertama golongan siaga dan penggalang. Namun penggalang itu biasanya ada di kelas yang tinggi ya. Kalau di SD itu ada kelas kecil, ada kelas besar. Yang kelas kecil itu 1, 2, 3, yang kelas besar itu 4, 5, 6. Namun yang masuk dalam penggalang kebanyakan itu bisa jadi anak yang di kelas 5 juga bisa jadi di anak kelas 6. Itu biasanya ketidak kelengkapan di kelas itu tentang penggolongan tidak lengkap itu biasanya tergantung dari umur yang bersangkutan, umurnya adik, karena ada yang mungkin, mohon maaf, ada yang tidak bisa naik sehingga umurnya bertambah di usianya. Yang lain masih usia siaga, mungkin dia masih usia penggalang. Oke, saya kira saya setuju dengan Kak Wahyudi ya. Memang pembentukan karakter itu di usia segitu untuk pramuka siaga memang bersenang-senang seperti kiasan dasar yang sudah ada di gerakan pramuka, bahwa pramuka siaga itu masa bersenang-senang dengan panggilan kepada pembina itu adalah ayah dan bunda. Mereka itu menginduk di bunda dan yanda sehingga apapun kondisi adik-adik pramuka siaga yang ada di tingkat sekolah dasar itu gimana ya? Emang agak pembinanya ini memang ada anu ya kalau itu agak lebih lebih fokus itu ya. Karena biasanya hanya beberapa jam rame lagi, ada beberapa jam rame lagi. Nah, ini memang eh,
mungkin nanti pembina yang siaga itu nanti bisa memberikan sebuah stimulus sehingga anak itu bisa langsung fokus. Memang anak siaga ini untuk fokus agak sulit, sekali lagi agak sulit. Namun uh, perannya tadi pembina memang sangat sangat menentukan sekali. Saya juga mengajar di SD walaupun saya juga mengajar di UKM Pramuka di Universitas Islam Budiutomo Malang. Ya seperti itu, memang anak-anak kadang guyon, kadang sulit itu memang karakternya. Namun cara garis besar saja itu kita sebagai pembina memang harus berusaha ekstra totalitas agar tujuan pendidikan kepramukaan itu bisa tercapai. Mungkin itu, mungkin ada lagi dari kakak-kakak yang lain dari uh, room ini yang ingin menanggapi mungkin dari presentasi dari Kak Wiliana Samputri, monggo dipersilakan mungkin Kak Tigor atau Kak Jensi mungkin bisa menambah atau sedikit ada ide lagi tentang pemaparan, monggo dipersilakan. Ada? Kak Tigor dengan Sarah mungkin? Monika, Kak Tigor? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Uh, moodnya itu mungkin Kak Tigor. Ayo. Oh, siap, terima kasih. Ya, saya Tigor Santoso. Terima kasih Bapak sudah bisa bergabung di Zoom ini. Untuk di SC, saya kira pendidikan kepramukaan itu sangat penting untuk untuk pendidikan karakter, Bapak. Seperti itu, Bapak. Mungkin tambahan cuma itu aja. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi, ya mohon maaf tadi mood ya, jadi nggak dengar. Jadi kita diskusi di sini untuk saling berinteraksi, mengumpulkan argumentasinya sesuai dengan presentasikan tentang artikelnya. Mudah-mudahan artikelnya ini juga bisa bermanfaat bagi kita sebagai referensi yang nanti akan dijadikan satu kepaduan dalam menyongsong Indonesia menuju ke tahun emas ya. Artinya berarti ada sebuah inovasi yang nanti bagaimana upaya pembina nanti bisa menciptakan sebuah produk baru yang nanti bisa memberikan alat kepada alat atau program yang bagaimana sehingga eh, pembelajaran pramuka terasa menyenangkan dilaksanakan di alam terbuka itu. Nah itu kan metodenya memang di pendidikan kepramukaan. Baik, saya kira cukup Kak Wiliana. Terima kasih sudah perdana mempresentasikan tentang makalahnya. Selanjutnya mungkin Kak siapa yang mau dulu atau mungkin Gengsi aja, Kak. oke, silakan Kak Yengsi ya. Oke.
Maaf Kak, apakah udah kelihatan Kak? Oke, sudah. Terima kasih Kak Yansi sudah kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yengsi Anita Putri. Saya berasal dari Universitas Bung Hatta, jurusan PGSD. Di sini saya mengangkat topik pengaruh kegiatan PBB dalam keterampilan dasar pramuka terhadap jiwa kepemimpinan siswa di SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Abstrak. Pendidikan adalah suatu bentuk usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk individu, orang lain, dan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan meliputi beberapa aspek seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek harus seimbang dalam memenuhi tujuan pendidikan. SD Islam Al-Azhar 32 Padang pada dasarnya adalah suatu lembaga pendidikan yang menyediakan kegiatan pramuka yang dilakukan di jam pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan di lapangan terbuka yang diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga penulis tertarik untuk melakukan observasi dan wawancara di sekolah tersebut. Ekstrakurikuler pramuka mampu menciptakan rasa jiwa kepemimpinan di antaranya. Bisa berperan aktif di lingkungan sekolah seperti siswa berani menjadi pemimpin dalam upacara, serta dapat memimpin temannya dalam barisan. Sesuai dengan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, program kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang telah dibuat yaitu berupa rencana kerja anggaran yang kemudian disesuaikan dengan SKU agar menciptakan rasa jiwa kepemimpinan dan bela negara. Selanjutnya pendahuluan. Dalam pramuka, peraturan baris berbaris atau PBB adalah kegiatan yang memiliki manfaat untuk melatih fisik dan menanamkan tata cara kehidupan terarah. Pada pelaksanaan PBB terdiri dari aba-aba dan gerakan dasar baris berbaris. Hasil dan latihan kepemimpinan melalui ekstrakurikuler pramuka mampu menciptakan rasa jiwa kepemimpinan diantaranya bisa berperan aktif di lingkungan sekolah seperti siswa berani menjadi pemimpin dalam upacara serta dapat memimpin temannya dalam barisan. Dengan demikian, maka dengan diadakannya pendidikan karakter melalui kegiatan latihan kepemimpinan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab tidak hanya untuk organisasi kepramukaan itu sendiri, akan tetapi bisa bertanggung jawab juga atas dirinya sendiri. SD Islam Al-Azhar melakukan kegiatan pramuka pada hari Kamis yang dilakukan di lapangan terbuka. Kegiatan ini dibagi menjadi dua tempat, yaitu kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 dilakukan di lapangan hijau, sedangkan kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 dilakukan di lapangan basket. Ekstrakurikuler pramuka di SD Islam Al-Azhar 32 Padang sudah berjalan dengan baik, bahkan dimasukkan ke dalam jam pembelajaran yang dilakukan pada hari Kamis. Kegiatan ini dilatih oleh pembina yang didatangkan dari luar SD, yaitu dari Universitas Negeri Padang. Pembina pramuka memberikan materi, senam, dan juga sesekali diselingi dengan games. Sarana dan prasarana dalam kegiatan kepramukaan di SD Islam Al-Azhar 32 Padang sudah memadai. Dalam beberapa minggu belakangan sudah direncanakan diadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau persami di sekolah, tetapi karena cuaca kurang mendukung akibat kabut sehingga pihak sekolah belum memberi izin untuk beraktivitas terlalu banyak di luar ruangan. Dengan partisipasi mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, secara tidak langsung mengajar siswa atau anggota pramuka dalam menjadikan seorang memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya metodologi. Yang dilakukan yaitu wawancara. Ekstrakurikuler pramuka di SD Islam Al-Azhar 32 Padang sudah berjalan dengan baik, bahkan dimasukkan ke dalam jam pelajaran yang dilakukan pada hari Kamis. Kegiatan ini dilatih oleh pembina yang didatangkan dari luar SD, yaitu dari Universitas Negeri Padang. Pembina pramuka memberi materi, senam, dan juga sesekali diselingi dengan games. Sarana dan prasarana dalam kegiatan kepramukaan di SD Islam Al-Azhar
32 Padang sudah memadai. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama dengan salah satu guru, maka diperoleh informasi bahwa kegiatan pramuka di SD Islam Al-Azhar 32 pernah mengikuti Jambore di Jakarta dan mengikuti perlombaan di tingkat nasional serta mendapatkan beberapa penghargaan yang dilaksanakan sebelum COVID-19. Selanjutnya pembahasan dan analisis. Penerapan latihan kepemimpinan melalui ekstrakurikuler pramuka mampu menciptakan rasa jiwa kepemimpinan, di antaranya bisa berperan aktif di lingkungan sekolah, seperti siswa berani menjadi pemimpin dalam upacara serta memimpin temannya dalam barisan. Efektivitas latihan kepemimpinan melalui ekstrakurikuler pramuka mampu menciptakan rasa jiwa kepemimpinan. Maaf. Menurut saya, gagasan ide ini sejalan dengan tujuan pramuka, di mana tujuan pramuka dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 menyatakan bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Proyeksi keberlangsungan dalam jangka panjang, anak akan lebih memiliki jiwa kepemimpinan. Sebaiknya pihak sekolah melakukan kebijakan bahwa kegiatan ini dilakukan di dalam ruangan dan difokuskan di kelas masing-masing supaya pembelajaran ini berjalan dengan efektif. Kesimpulan dan tindakan lanjut. Ekstrakurikuler pramuka di SD Islam Al-Azhar 32 Padang sudah berjalan dengan baik, bahkan dimasukkan ke dalam jam pembelajaran yang dilakukan pada hari Kamis. Kegiatan ini dilatih oleh pembina yang datangkan dari luar SD. Hasil dari latihan kepemimpinan melalui ekstrakurikuler pramuka mampu menciptakan rasa jiwa kepemimpinan. Adapun hambatan yang dialami dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, yaitu kurangnya efektivitas kegiatan yang dilakukan karena ekstrakurikuler pramuka di SD Islam Al-Azhar 32 dilakukan di lapangan yang digabungkan antar kelas. Jadi ada beberapa anak yang tidak mengikuti kegiatan pramuka dengan alasan capek atau merasa bosan, sehingga dia lebih memilih untuk bermain-main di barisan. Sebaiknya pihak sekolah melakukan kebijakan bahwa kegiatan ini dilakukan di dalam ruangan dan difokuskan per kelas masing-masing supaya pembelajaran ini berjalan dengan efektif. Baik, itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Dengsi Anita Putri yang sudah memberikan paparannya dengan survei ke sekolah yang dituju. Baik, mungkin dari para audien yang ingin memberikan sanggahan, dipersilakan. Kak Will, silakan mungkin. Atau ya Kak Melisa, monitor Kak Melisa. Ada? Kita diskusi saja di sini, ya. Kita saling mengkoreksi apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Silakan. Boleh Pak, saya Pak Wiliana Saputri. Oke, silakan Kak Wiliani Saputri, monggo, silakan. Tapi mungkin di sini saya tidak memberi sanggahan, mungkin memberikan sedikit tambahan. Karena mungkin materi kakak yang kakak siapa, mohon maaf, itu berkaitan sama materi saya. Mungkin ada beberapa poin yang menurut saya setujui bahwa keterampilan LKBB atau baris berbaris itu memiliki pengaruh yang positif terhadap pengaruh untuk terhadap siswa SD, gitu kan. Pelatihan LKBB atau baris berbaris itu juga dapat mengajarkan anggota pramuka atau siswa itu hidup teratur, tertib, dan setiap harinya.
juga berkaitan sama pendidikan karakter materi saya itu dapat membentuk watak pelatihan yang bertanggung jawab, disiplin, dan sifat leadership atau kepemimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Oke, Kak. terima kasih kepada Kak Wiriani Saputri yang sudah menambahkan dari paparannya Kak Jensi. Monggo, yang lain dipersilakan, kita diskusi di sini. Jangan sampai diskusi ini kita hanya mendengarkan, kita di sini sama-sama punya argumentasi yang ingin memberikan tambahan mungkin yang perlu ditambahkan, silakan. Terima kasih pada Kak Willy. Silakan yang lain dipersilakan. Izin Kak. Oke. Kak Wahyudi, monggo Kak Yudi. Ya, oke, terima kasih ya. Mantap tadi itu presentasinya yang udah presentasinya udah disampaikan. Ya, seperti kata Kak Biliana tadi, memang benar tuh. Tadi juga sempat ada untuk salah satu memang baris per baris itu bukan cuman untuk di kepramukaan sih sebenarnya juga, dan juga itu ke dunia selanjutnya Kak. Baik itu nanti jenjang SMP, jenjang SMA atau SMK atau jenjang kuliah atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Memang sih kalau tadi yang Kak bilang tuh benar, cuman untuk di kepramukaan seperti yang dikatakan Kak Novan tadi, kita memang harus apa memilah-milah umur sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga itu terus memilah umur karena memang tadi ada usia itu kita tidak bisa dipaksakan atau mungkin untuk pengenalan juga boleh karena itu tidak pengalaman kami Kak, pengalaman kami 5 tahun terakhir ini tidak kalau di bawah itu tidak akan menempel ya, tidak akan nempel nih, nggak akan nyangkut mungkin ya kalau di anak-anak mertu karena seperti yang kita ketahui bersama generasi sekarang ini tidak sama dengan generasi apalagi generasi saya yang udah umur 50 tahun dan mungkin nggak tahu nih kalau Kanovan mungkin kelihatannya generasi milenial ini ya Kak. Ya, itulah yang akan berdasarkan pengalaman ya. Nanti mohon juga dikoreksi, mungkin nanti juga silakan eh, kita sampaikan sama-sama, terutama untuk pendidikan karakter ini khususnya di tingkat SD, di tingkat SD ini kalau bisa sih dipilah karena pengalaman kami itu agak sulit Kak. Ya, saya baru bisa menerapkan itu malahan di kelas 5, di kelas 5, kelas 6 tuh saya baru bisa menerapkan untuk baris per baris dan juga di pramukaan tuh ada PBB tongkat ya, baris-baris tongkat itu yang lumayan cukup menyenangkan bagi mereka karena tidak sama dengan yang lain ya. Dan juga tadi seperti yang dikatakan Kak tadi yang sih ya, itu memang tadi karena kita tahu memang ada aba-aba, ya aba-aba itu kan ada 3 ya, aba-aba petunjuk, aba-aba perintah, aba-aba pelaksanaan ya. Memang dari baris berbaris ini kita akan membentuk teamwork ya, timnya kelihatan ya. Kalau dari SD, SMP, SMA kayaknya sampai kuliah kalau udah timnya udah kelihatan, insya Allah memang semuanya akan berjalan ya, akan berjalan dengan baik ya. Dan itu pun juga kami sudah praktekkan karena emang tugas kita mungkin sama. Kalau mungkin ini adik-adik yang lain kayaknya masih ada yang masih kuliah yang iniin. Kalau saya emang sudah menjadi guru, jadi tahu. Jadi sedikit banyaknya mungkin lebih awal tahunya, lebih awal tahunya mungkin eh, untuk yang lain mungkin sama aja ya. Eh, dan juga satu hal ini ada dia yang masih kuliah ini saya juga nih pesan dan saran juga ini Kak Novan. Karena kita yang kalau bersyukur nih mohon nih coba nanti sebelum melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau pembinaan yang seperti biasanya ada satu tugas guru yang jangan sampai dilupakan, itu sangat membantu sekali, menurut kami sangat membantu sekali. Jangan lupa asesmen ya Kak, asesmen asesmen diagnostik Kak. Jadi kita bisa biar tahu peserta didiknya si A, si B, si C itu selama jadi kita bisa membuat satu kesamaan.
karena kita tidak bisa pukul rata, Kak. Pengalaman saya, kalau tidak apal kita tidak tahu sikap atau sifat mereka masing-masing atau karakter mereka di awal itu agak sulit kita untuk melakukan pembinaan yang lebih lagi. Mungkin itu aja Kak Novan yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wahyudi ya. Untuk saya setuju sekali dengan Kak Wahyudi itu ya. Memang anak-anak itu untuk karakter pastinya harus disesuaikan dengan psikologinya masing-masing. Seperti pramuka itu mulai dari SGTD memang punya jiwa-jiwa yang berbeda. Tugasnya pembina memang harus masuk di dunianya, tahu tentang karakternya. Jangan sampai kita calon-calon pembina, yaitu di Pramuka Pandega, Pramuka yang ada di universitas ini, tidak tahu, artinya materi yang disampaikan tidak sesuai dengan psikologi anak. Ini jangan sampai ya. Makanya penting sekali kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan sesama pembina, bukan malah kita mengkritik pembina ini itu yang sering biasanya terjadi. Bukan malah kita mencari sebuah solusi, namun itu malah kita itu ada sedikit selalu dikoreksi. Padahal kita juga sama-sama belajar di sini, sama-sama ingin menjadi yang terbaik untuk kebaikan anak-anak yang nantinya bisa tumbuh berkembang dengan karakter yang baik dan bisa menjadi generasi penerus kita nanti. Terima kasih Kak Wahyudi. Mungkin ada yang lain dari kakak-kakak yang lain yang ada di room ini, monggo dipersilakan. Karena nanti kita dibatasi sampai jam 12. Mungkin bisa ada satu Izin, atau dua Pak. lagi. Oke, Saya mau silakan. menambahkan. Kak Tigor, silakan Kak Ya, Tigor. terima kasih. Siap, siap. Menurut saya PBB yang dilakukan sudah sesuai, tetapi saat ekstra harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Usia siaga ini masih masa transisi terutama kelas 1. Jadi perlu pendampingan khusus. Kalau kelas tinggi berjalan dengan perlahan mungkin sudah bisa. Mungkin itu aja, Pak. Tambahnya. Oke, Terima terima kasih. kasih Kak Tigor. Terima kasih kembali. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain, Kak. Silakan kakak yang belum memberikan sedikit suaranya ya, dipersilakan sebelum kita lanjut lagi ke presentasi selanjutnya karena masih ada 2 orang yang sudah presentasi ini. Satu lagi mungkin dari rekan-rekan, dari kakak-kakak sekalian yang ada di room ini, mungkin di sini juga banyak sekali ada teman-teman juga, Kak Dila, Kak Devita, mungkin Erika, Kak Nanti, dipersilakan mungkin. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk pemakala atau presentasi yang ketiga. Silakan yang sudah siap. Daripada bukan saya menunjuk ya, karena kalau menunjuk kesannya kayak kurang apa itu ya, karena uh, sudah mahasiswa, saya kira Baik, tahu ya. saya, Silakan siapa yang mau saya presentasi. Pak, Oke, izin. silakan Kak Tigor, silakan dipersilakan. Kak Tigor, suaranya Kak Tigor. Oh, siap, siap. Perkenalkan, nama saya Tigor Santoso. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah
Tigor Santoso, saya berasal dari SMK Muhammadiyah Dua Paga, asli saya dari Sumber Bening, Bapak, Malang. Saya bekerja di SMK. Next, ya. Next ini. Latar belakang inovasi adalah pembaharuan, merupakan ide, barang, metode yang dirasakan untuk atau diamati sebagai hal yang baru baik seseorang atau kelompok masyarakat, baik berupa hasil intervensi, penemuan baru, atau discovery, atau ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Adanya tuntutan inovasi yang menjadi pembina pramuka sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan diharuskan untuk memiliki ide atau barang yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan pendidikan kepramukaan di Indonesia, lebih khusus lagi permasalahan yang ada di sekolah. Pembina pramuka merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Rumusan masalah. Apa sebabnya pramuka? Apa sebenarnya pramuka? Bagaimana pramuka itu bisa membentuk karakter anak? Dan apa relevansinya dengan pembentukan generasi emas 2045? Yang pertama, pembahasan pramuka. Raja muda karya berarti jiwa muda yang suka berkarya. Gerakan pramuka Indonesia memiliki prinsip dasar iman dan takwa, peduli terhadap bangsa sesama Indonesia, sesama hidup dan alam, serta taat pada kode kehormatan pramuka. Gerakan ini dilambangkan dengan tunas kelapa yang menandakan kemampuan untuk berdiri kokoh, tumbuh tinggi, kuat, dan banyak bermanfaat bagi sesama. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasi nilai ketahuan ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian. Untuk tujuan gerakan pramuka adalah untuk membentuk setiap anggotanya agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menguasai kecakapan hidup. Setiap anggota pramuka juga diharapkan menjadi kader bangsa yang mampu menjaga dan membangun NKRI dan dengan taat mengamalkan Pancasila. Bagaimana pramuka itu bisa membentuk karakter anak? Pramuka adalah jenis kegiatan yang tersistem, terpola, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepramukaan memiliki sistem, tujuan, acuan, proses, evaluasi, metode, dan teknik. Meski dikemas dalam kegiatan yang menarik dan menyenangkan, kepramukaan sebenarnya adalah sebuah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan formal secara saran dengan aktivitas yang sehat, teratur, terarat, dan praktis. Kegiatan kepramukaan sebenarnya penekanannya ada pada prosesnya yang mengajarkan kedisiplinan, keulatan, semangat pantang menyerah, kerjasama, dan gotong royong. Kepramukaan erat hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, kecerdasan emosional. Lalu apa hubungan dengan generasi emas 2045?
yang kita damba dan cita-citakan menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu sejalan dengan maju lainnya adalah dambaan setiap bangsa termasuk Indonesia. Salah satu upaya membangun bangsa yang besar adalah dengan menciptakan generasi dengan karakter kuat, mempersatukan Presiden nomor 87 tahun 2000, oh, mohon maaf, menurut Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 menyebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter PPK adalah gerakan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, PPK dilaksanakan pada semua semua satuan pendidikan, baik formal, formal, non-formal, maupun informal. Pengetahuan karakter penguatan karakter peserta didik diharapkan dapat membentuk 5 karakter utama, yaitu religius, integritas, nasionalis, dan gotong royong. Inovasi yang saya lakukan melatih murid untuk berjelajah menuju pantai, di mana semua ini adalah proses untuk melatih karakter kemandirian. Kegiatan berjelajah menuju pantai atau yang disebut dengan LDK, latihan dasar kepemimpinan, ini dilakukan pada usia pramuka penegak, di mana sudah mampu secara mental. Mereka berjalan sejak subuh sampai di pantai pukul 11 siang, di mana semua proses yang dilakukan mempunyai makna yang mendalam melalui pos-pos kegiatan PBB. Kegiatannya adalah PBB, Sandi Morse, dan juga siswa berlatih bertahan hidup di dunia luar atau hutan, bisa menemukan makanan yang ada di dalam hutan dan membedakan mana yang boleh dimakan atau tidak. Dari seluruh penjabaran di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu satu, setiap detail dari kegiatan kepramukaan membantu pembentukan karakter siswa atau anak dengan menciptakan kecerdasan emosional. Dua, kecerdasan emosional diyakini sebagai hal yang sangat mendukung kesuksesannya anak-anak maupun siswa di masa mendatang. Generasi berkarakter kuat adalah yang dibutuhkan menuju Indonesia Emas 2045. Yang keempat, pendidikan karakter memegang kunci penciptaan generasi emas 2045, maka tak berlebihan jika pramuka dijadikan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang pendidikan dasar dan menengah, karena manfaat implikasi implikasinya di masa depan sangat sangat besar. Terima kasih Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, pada Kak Tigor Santoso yang sudah memaparkan artikelnya atau materinya seperti biasa. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari kakak-kakak sekalian peserta webinar di room 3 ini, dipersilakan. Gimana Kak? Ada dari kakak-kakak sekalian yang ingin memberikan
sanggahan mungkin tambahan atau yang lain yang tugasnya untuk kesempurnaan uh, materi yang disampaikan oleh Kak Tigor, yang baiknya seperti apa, yang kurangnya yang bagaimana, mungkin bisa disampaikan di room ini, kita berdiskusi di sini. Silakan kakak-kakak sekalian, monggo tentang yang disampaikan oleh Kak Tigor tadi, ada yang mau ditambahkan atau kalau dikurangi tidak ya, karena sudah disampaikan ya. Jika ada kesalahan sedikit-sedikit itu mungkin sebagai bahan perbaikan untuk kita semua. Nah, tujuan kita berdiskusi di sini. Ada mana dari kakak-kakak sekalian, ini pesertanya ada 14 ya. 14 ada. Mungkin kalau dari saya Kak Tigor ya, mungkin tadi saat disampaikan materinya itu yang tahu, yang nampil hanya judulnya. Mungkin saya tidak tahu apakah ada di saya saja laptopnya atau kurang koneksi saya. Jadi saat pemaparan hanya yang nampil itu hanya judulnya saja. Jadi materi yang di slide-slide sebelumnya itu kayak terhenti di situ. Maka dari itu mungkin itu aja koreksinya dari kita ya, dari saya, mungkin dari yang lain silakan. Itu Kak Tigor, kalau dari tadi saya mencermati ya. Baik Pak, terima kasih. Nggih, mohon maaf. Tadi di sini sudah berjalan lancar, mungkin mungkin wifi saya yang kurang kurang Ya peka. ya 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 Nggih. ya, biasa itu Siap-siap. Mohon maaf. kendala-kendala yang kita jika mengadakan webinar itu hal yang biasa, namun kesalahan-kesalahan yang kecil kita memang harus uh, memberikan segera opsi lain ya. Nah, itu kendala, jadi kita wajar saja. Ayo mungkin yang lain kakak-kakak sekalian. Kalau Yudi ada lagi yang mau disampaikan kalau Yudi? Mungkin masih ada kegiatan ya Kak Yudi. Mungkin Kak Devita. Devita monitor Kak Devita? Belum ya. Belum dengar ya. Kak Erika. Kak mungkin kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut paparan yang keempat kepada yang siap dan bersedia untuk memaparkan materinya atau artikel yang sudah dibuat, dipersilakan. Kak Yensi bisa dengan saya mungkin Kak Yensi? Bisa, Kak. Ya, Kak Yensi di sini juga call juga ya. Mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan dari peserta mungkin bisa membantu juga Kak Yensi ya, Iya, tentang Kak. teknis. Oke, oke. Segera yang lain mungkin dari kakak-kakak mahasiswa ya, calon-calon pembina. Oke, kalau tidak ada, silakan yang belum memberikan paparannya untuk dipersilakan, karena kita juga uh, mengingat waktu. Maka dari itu, monggo yang dipersiapkan. Di sini masih ada 3 orang yang sudah, Kak Wilyani, Kak Yengsi, sama Kak Tigor. Mungkin yang belum, untuk segera, karena biar kita nanti tepat pukul
12 atau kurang dari 12 diakhiri, tidak apa-apa, kita masuk ke room lagi mungkin ya. Silakan kakak-kakak sekalian. Kak Titania Dwi, apakah sudah mendengar? Kak Safira, Kak Susi, Kak Melisa, gimana? Kakak, kita lanjut saja ya. Mungkin selanjutnya bisa saya percepat ya. Saya percepat, saya tuju saja ya, karena biar mengingat waktu. Gimana Kak, Kak Yensi? Kak Bella, monitor Kak Bella, dengar suara saya? Kak Devita, ini mahasiswa ini kemana nih ya? Atau mungkin kendala jaringan atau berarti cuma 3 pemaparan ini. Monggo yang belum presentasi dipersilakan. Atau mungkin cuma dari mahasiswa cuma 3 ya, Kak Yengsi. Kalau dari UBH sebenarnya ada 3, Pak. Tapi 2 orang lagi nggak tahu tah ada kendala atau gimana, Pak. Oke, oke, mungkin eh, yang lain itu mungkin ya peserta luar mungkin ya Kak Yengsi ya. Bapak izin menjawab, Kak. Ya, Kak Willy, Nah, monggo. jadi kan memang dari universitas kan ada beberapa orang, tapi dibagi beberapa ruangan kan. Tapi kalau setahu saya, jadwal yang dikasih dari dosen saya itu untuk khusus dari ruang 3 itu terdapat 5 peserta. Yang pertama Kak Yensi, ada Kak Dianti dari UBH juga, sama ada Kak Putri Meida dari UBH, terus ada satu lagi mungkin Kak Tigor tadi sama saya, Pak. Oke, oke. Mungkin yang disebutkan oleh Kak Wiana tadi, salah satu yang belum presentasi boleh presentasi dulu. Monitor kakak yang sudah disebutkan selain Kak Willy, Kak Yangji sama Kak Dikor, karena tadi sudah menyampaikan materi, saya kira sudah bagian dari penugasan sudah cukup ya. Namun bagi kesempatan yang lain dipersilakan kakak yang belum. Uh, Gimana nih monitor kakak? Kalau tidak ada, uh, baik saya ingin sampaikan kepada mahasiswa semua, khususnya mahasiswa yang mengampuh mata kuliah pramuka di perguruan tinggi masing-masing. Saya kira mata kuliah pramuka itu memang menjadikan salah satu perubahan karakter ya, karena kalau saya survei di lapangan itu semakin tinggi tingkat
golongan pramuka itu semakin peminatnya itu sedikit. Ya. Hal itu memang bisa terjadi karena usia psikologi yang dialami oleh kakak-kakak itu memang menyesuaikan. Namun satu yang sangat penting sekali yaitu peran seorang pembina. Maka dari itu pembina itu merupakan sebuah teman, sebuah fasilitator, sebuah motivator agar kita itu mencapai pada golongan yang terakhir. Karena kebanyakan peminat itu didominasi oleh pramuka penggalang. Semakin tingkatnya naik lagi itu semakin peminatnya sedikit. Nah, hal itu terjadi mungkin karena ketidaktahuan, ketidakpemahaman dari peserta didik yang tidak diberikan stimulus kepada pembina sehingga berhentinya di situ. Nah, harapan saya semua pembina yang terjun di gugus depan, baik itu siaga, penggalang, penegak, dan pandega yang ada di perguruan tinggi, memberikan wawasan bahwa pramuka itu sangat bagi saya pramuka itu sangat luar biasa karena bagi saya ikut pramuka menjadikan saya bisa mandiri ya dan saya bisa diberikan amanat di perguruan tinggi saya untuk mengampu mata kuliah pramuka yang dulunya belum ada. Ini ada karena saya dengan salah satu dosen di sini juga pengampu mata kuliah, tidak banyak pengampu mata kuliah karena eh, terbatasnya keahlian yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan. Maka dari itu harapan saya pembina itu menjadi sebuah pendorong yang sangat berperan ya. Kalau pembinanya kurang memberikan motivasi, takutnya ada adik berhenti di sana, berhenti di salah satu titik dan belum mencapainya. Karena eh, pramuka pandega ini merupakan pramuka yang luar biasa saya kira ya. Karena masih menyisihkan tenaga, waktu demi tercapainya tujuan pramuka di Indonesia. Karena usia mahasiswa saya kira banyak sekali rintangan dan halangan yang mereka hadapi, entah itu dunia lingkungannya maupun masyarakat yang ada di sekitar. Karena mungkin bagi mahasiswa sedikit sekali ya yang beranggapan saya sudah dewasa ini, ngapain ikut pramuka? Mungkin kebanyakan seperti itu. Hal itu yang ada di pikiran dari eh, mahasiswa yang masuk di dalam usia pramuka pandega. Perlu diketahui bahwa kakak-kakak sekalian bahwa di perguruan tinggi itu ada dua golongan ya. Yang pertama golongan penegak dan pandega karena disesuaikan dulu dengan umur ya. Tapi kebanyakan ada juga pembina yang ingin apa namanya ya, ingin me, sempurnakan, bukan disempurnakan, caranya kurang tepat ya. Saya kira kurang tepat ya. Uh, Gini aja Kak, fenomena di lapangan juga pernah ada, yaitu tentang pembagian kelompok, wis kelas 1, 2, 3, wis dianggap siaga Kak, 4, 5, 6 dianggap penggalang, itu juga ada yang seperti itu. Namun saya kira itu kurang tepat, karena itu berhubungan dengan psikologinya anak-anak, ya, psikologinya anak-anak yang nanti belum mampu untuk menerima apa yang kita sampaikan. Beda dengan pramuka penegak, saya kira ya pramuka penegak itu beda lah. Pramuka pandega yang ada di perguruan tinggi ini bisa langsung terjun untuk ke penegak, ke penggalang, ke siaga karena ini sudah ranahnya. Karena ini sudah ranahnya. Bahkan itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kewajiban dari pramuka pandega atau penegak yang ada di perguruan tinggi. Karena saya kira mahasiswa yang semester 1 itu masih usia penegak.
Kemarin saya survei tanya anak-anak karena mata kuliah pramuka mohon maaf, di perguruan tinggi saya itu pramuka itu diadakan di semester 1. Itu dengan harapan satu, menampung kepada semua mahasiswa yang baru lulus dari SMA itu masih ada, karena tidak semuanya memiliki seragam pramuka, karena dulu saat SMA mungkin dia tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka. Maka dari itu kalau di perguruan tinggi itu diberikan di semester 1 hanya pertemuan satu ya. Hanya satu semester saja di semester 1. Nah, kakak-kakak sekalian yang saya banggakan ya, yang ada di room ini, sekali lagi Pandega itu merupakan pramuka yang ada di akhir. Biasanya yang sulit itu adalah memulai ini sulit, dan mau melepas ini, yang mau memulai itu menjadikan seseorang yang menjadikan karakter baik itu siaga, dan yang terakhir adalah melepas itu berat. Karena apa? Melepas itu harapannya adalah memberikan suatu perubahan yang baik kepada gerakan pramuka, ikut berpartisipasi, itu jiwa-jiwa seorang pramuka. Nah, itu biasanya pembina yang seperti itu memang harus memberikan ruang kepada mahasiswa. Makanya mahasiswa itu di golongan Pandega itu ya wis, besok kumpul, ternyata enggak kumpul kadang anak-anak. Nah, ini adalah jiwa-jiwa mereka yang nanti bisa saling bertukar pikiran ya kira ya, dengan diskusi dengan para pembina-pembina yang ada di perguruan tinggi. Baik kakak, mungkin bisa tersambung lagi Kak Willy, temannya itu. Apakah sudah masuk di sini? Yang tadi sudah disampaikan di room ini seharusnya ada empat atau tiga itu. Oh, 4 atau 5 itu. Maaf, Kak. Yang belum Ya, presentasi itu yang dari UBH, Kak. yang Ada, sudah silakan Kak Yensi disampaikan dulu apa? baik, Kak. Ya, apa Kak Yensi yang mau disampaikan? Sepertinya yang 2 orang lagi tuh nggak gabung di Zoom ini, Kak. Oh, nggak gabung ya? Oke, kalau tidak gabung ya tidak apa-apa. Yang saya catat di sini cuma 3 orang ya. Sebetulnya kemarin juga dari universitas saya itu banyak Kak, namun karena mereka survei, karena sebentar lagi akan ada UAS di sana. UASnya itu dalam bentuk perkemahan Kak, kalau mata kuliah saya. Kemarin sudah saya konsultasikan dengan Kak Zanil, dan dinilai bagus itu Kak, karena itu biasanya UAS, jadi anak-anak yang tergabung dalam panitia dibantu dengan UKM di sana survei. Jadi hanya sebetulnya 2, yang satu saya hubungi sulit ya. Ini alhamdulillah Tigor ini masuk di room ini ya. Kemarin menemui saya Tigor ini ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada di situ. Oke, berarti yang lain ini ya Kak ya, peserta keluar ya Kak Yenci. Iya, Kak. Oke. Eh, Kalau sudah, eh, saya coba sebelum closing ya dan gabung lagi, saya ingin mungkin dari Kak Wahyudi, monitor Kak Wahyudi. Monitor, Kak. Ya, mungkin karena ini sudah sedikit Kak Wahyudi yang memaparkan tentang penugasan-penugasan presentasi yang mereka sudah sampaikan, dan mereka hasil yang dipamerkan otomatis kebanyakan dari survei di lapangan Kak. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Wahyudi, monggo Kak Wahyudi bagi-bagi uh, pencerahannya Kak Wahyudi, silakan.
Oke, terima kasih Kak Novan. Ya, saya senang sekali Kak kalau diajak berbagi, hayo, dan saya juga orangnya senang dikritik Kak. Ya, karena untuk seperti yang judul ya, untuk dengan menyongsong apa Indonesia Emas ya, inovasi dalam pendidikan Indonesia Emas itu memang sangat penting sekali Kak ya. Saya jujur aja selama saya menjabat sebagai ketua KRT itu banyak sekali permasalahan-permasalahan, em, terutama di pembina. Tapi dari pembina juga yang akhirnya berdampak negatif juga ke peserta didiknya. Eh, saya juga mohon nih kepada teman-teman di sini atau kakak-kakak di sini yang sedang menyelesaikan kuliahnya, kadang-kadang beberapa juga sering temui setelah masuk ke sekolah untuk mengajar, pramukanya banyak yang hilang. Sudah nggak mau lagi sibuk sama pekerjaan mengajarnya Kak ya. Itu sering terjadi, mungkin cuman di kampung saya di sini terjadi, di wilayah kita sini di Kuartir Ranting Mangga khususnya, karena saya ada membawai sekitar 40 gugus depan ya, seperti itulah. Jadi pembinaan itu akhirnya diserahkan ke asisten. Asisten itu rata-rata mereka masih berumur penegak, ya masih berumur penegak. Jadi kebanyakan sekolah itu melepaskannya seperti itu. Saya harap mungkin kalau di daerah yang lain tidak seperti itu. Dan karena terakhir itu dulu siapa 2019 Kak, saya ikut eh, kegiatan di Universitas Jenderal Sudirman, dan hampir semua mereka itu ada yang dari apa namanya universitas itu sendiri yang sedang menempuh ini dari, dan juga ada yang sedang menempuh kuliah itu untuk guru SD ya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan juga dari ada Universitas Ahmad Dahlan yang ke Jakarta, yang mereka ikut itu. Alhamdulillah kalau melihat dari antusias mereka untuk sebagai pembina itu, karena waktu itu kita sempat praktik ya. Saya juga ngikutin praktik itu di beberapa yang penegak-penegak, yang mahir penegak, dan juga ada yang mahir penggalang itu di beberapa gugus depan terdekat, teman di daerah Purwokerto, Purwokerto waktu itu. Nah, dan kalau saya berdasarkan komunikasi saya terakhir nih sama teman-teman, alhamdulillah mereka masih tetap ya, kalau sekarang mereka udah pada ngajar semua, mereka masih tetap membina di di mana tempat sekolah mereka mengajar. Dan saya juga berharap ini ke kakak-kakak di sini yang berbariskan juga nanti supaya tetap ya, apalagi siapa tahu nanti ada yang ke Belitung Timur gitu dapat PNS-nya atau P3K-nya Kak Nopan. Nanti bisa berkolaborasi. Saya sangat senang sekali karena sekarang kan untuk P3 PNS itu Indonesia ya Pak ya, kayak Indonesia, sudah Indonesia. Jadi mudah nanti kita, kalau silakan nanti dicari saya di apa di kontak saya, gampang untuk cari saya, mungkin di Facebook segala macam, mudah untuk mencari saya apa kita untuk apa macam untuk kontak ke saya gitu. Saya sangat berharap sekali, dan juga saya pun, kami di sini juga melakukan perubahan-perubahan Kak. Mengingat perkembangan zaman di generasi Z sama generasi Alpha ini, kepramukaan sudah tidak bisa kita menggunakan pola-pola yang lama, dan itu juga butuh pemikiran dari teman-teman ya, dari kakak-kakak yang masih kuliah ini sangat dibutuhkan sekali. Dan juga kalau bisa udah ada perubahan, dan kalau lihat kemarin saya belum disahkan ya, apa udah disahkan yang kemarin perubahan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga hasil Munas di Aceh, seperti yang di Aceh. Mohon ada nanti kita bisa sama berkolaborasi, kayaknya di pihak universitas nih para pembinanya lebih mudah untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak yang mungkin lebih tinggi dari kita di kuartir nasional. Ya mungkin itu aja Kak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Wahyudi ya. Eh, sangat luar biasa. Memang benar ya. Eh, saya kira sama Kak Wahyudi. Di sini juga saya di
Universitas Isat Budi Tomo, juga membina di berbagai lembaga lain, itu memang harus ada perubahan mekanisme metode terkait dengan perubahan zaman yang semakin canggih. Semakin canggih, namun banyak sekali metode-metode pembina pramuka yang disampaikan di dalam pembinaannya itu masih menggunakan metode-metode yang lama. Namun tidak semuanya hanya sebagai jajaran. Ini harapannya adalah untuk memberikan penyesuaian kepada psikologinya anak-anak yang mengikuti adanya perubahan zaman, karena perubahan zaman bukan malah kita harus meninggalkan atau menutup, namun perubahan zaman itu adalah merupakan serangkaian yang harus kita lewati dengan berbagai upaya-upaya untuk mengatasi suatu persoalan jika memang ada suatu persoalan. Nah, metode-metode cara yang modern, yang tepat, yang sangat berguna ini sangat dibutuhkan sekali inovasi-inovasi dari kakak-kakak semua sehingga bisa menciptakan sebuah program metode yang baik dan kekinian, istilahnya kekinian dengan tanpa meninggalkan PDKMK karena kita anggota pramuka saya kira PDKMA itu merupakan satu apa namanya pedoman kita sehingga kita tidak sampai keluar dari sana. Salah satunya mungkin kegiatan pramuka itu memang harus menyenangkan dan kegiatannya itu bisa harus ada unsur-unsur pendidikan dan harus ada pendampingan orang dewasa karena walaupun usia pandega itu pembina itu harus mengetahui tentang kegiatan apa yang mau dilaksanakan. Jadi memang prosentasenya dalam dunia kepembinaan di Pramuka Pandega prosentasenya pembina sedikit, yaitu hanya sebagai fasilitator. Namun sebagai fasilitator ini tetap pembina mempunyai hak sepenuhnya untuk memberikan izin, untuk memberikan rekom, untuk memberikan sebuah persetujuan apakah ini layak untuk dilaksanakan, apakah ini layak untuk diadakan. Nah, kegiatan memang sudah dikemas oleh peserta didik, khususnya pramuka penegak dan pandega. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan ruang, untuk memberikan gagasan bagi seorang penegak pandega itu dari mereka, dari penegak, dari pandega, untuk penegak, untuk pandega, dan oleh siapa kegiatannya? Ya oleh sendiri. Nah, dari oleh untuk itu merupakan satu kesatuan pada pramuka penegak pandega. Tetapi tetap pendampingan orang dewasa, kakak pembina yang berada di event itu, itulah yang nanti memonitoring, melihat. Jadi tidak sampai dicul begitu saja, ibaratnya biarkan begitu, tidak. Karena takutnya kegiatan-kegiatan itu hal-hal yang tidak diinginkan pembina tidak tahu. Nah, ini jangan sampai. Artinya pembina tetap melihat, memonitoring juga apakah kegiatan ini pantas dilaksanakan atau tidak. Nah, saya kira pembina di tingkat SMA atau berarti saya kira itu sudah mengerti karena sesuai dengan filosofinya dari oleh untuk itu memang untuk. Nah, itu mungkin dari saya tentang kegiatan webinar hari ini. Kita semua ingin menciptakan sebuah perubahan yang menjadikan pramuka ini, karena mohon maaf ini Kak Wahyudi, banyak sekali di luar sana yang sangat-sangat apa ya, intinya itu meremehkan sekali dengan
kegiatan-kegiatan pramuka. Ada yang dikira pramuka itu adalah tepuk dan nyanyi, sehingga mereka tidak berminat di situ. Padahal arti yang sesungguhnya tidak di situ. Kita lihat saja sekarang anak yang ikut organisasi dengan anak yang tidak ikut organisasi pasti berbeda, baik dari segi kecakapannya maupun dari segi karakternya. Pasti ini berbeda. Dari segi ngomongnya itu kelihatan sudah, oh anak ini ikut di organisasi, oh ini anak ini tidak lah. Itu perubahan yang satu di antara yang lain, satu di antara yang lain. Jadi masih ada lagi perbedaan-perbedaan jika anak itu uh, berkesimpung di dunia organisasi dengan yang tidak. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktu ini kurang, sebetulnya Kak Asani sudah menjadwal sampai jam 12 ya. Namun karena kita yang di room ini sedikit, jadi kita nanti akan kembali lagi ke room, mungkin agak cepat kita masuk ke room kembali. Saya sebagai moderator memimpin kegiatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua, Kak Wahyudi, terima kasih banget kepada kakak-kakak sekalian, mahasiswa yang ada di room ini. Sekaligus saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya sampaikan di sini. Dan akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak Yansi bisa membantu untuk gabung kembali di grup sebelah atau gimana Kak Yansi?